Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kali ini kita dapat bertemu kembali dalam satu sesi terkait dengan bagaimana cara kita dapat menyelesaikan tugas terkait dengan penyusunan karya ilmiah secara mudah. Nah, tentu bagian saya lebih banyak fokus kepada reference manager yang lebih fokus lagi kepada plugin yang sudah dikenal banyak orang yang disebut dengan Mendeley Desktop. Saudara-saudari yang saya hormati, sebelum kita lanjut, marilah kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, sehingga kita semua bisa dapat menyelesaikan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya, dengan lancar, selalu bersamaan dengan kemudahan. Baik, sebagai pengantar awal, perlu saya informasikan dan kita ketahui bersama bahwa semua orang menyadari bahwa referensi merupakan elemen penting bagi suatu karya ilmiah. Referensi itu dapat berupa buku, artikel pada jurnal-jurnal nasional maupun internasional, bahkan berita di media massa, dan lain-lain. Seringkali referensi menjadi masalah terbesar bagi kita semua di dalam menyusun karya ilmiah, tentu dengan berbagai alasan klasik. Misalnya, kita tidak dapat atau terkendala menulis karya ilmiah karena alasan harga buku saat ini sangat mahal. Mencari artikel yang relevan pada jurnal-jurnal recommended misalnya, itu tidak mudah dan seringkali harus menempuh jalan panjang dan berliku. Bahkan ketika kita sudah menemukan, kita nggak bisa mendownloadnya karena ternyata harganya mahal sekali, bisa selangit harganya. Kalau kita pikirkan, bisa jadi biaya hidup sebulan bagi anak kos tidak memadai. Nah, itulah gambaran referensi sementara ini dianggap mahal. Anda tahu tidak, kalau sebenarnya internet dengan kemampuan big data-nya yang luar biasa telah menyediakan bejibun referensi yang siap melayani kebutuhan referensi kita semua setiap saat, 24 jam non-stop. Tidak terbatas hanya di Indonesia, tetapi juga di luar Indonesia dengan beragam bahasa tentunya. Nah, bagi Anda yang memiliki kemampuan bahasa lain selain bahasa Indonesia, tentu peluang untuk mendapatkan referensi di seluruh dunia itu sangat terbuka. Kalau Anda tidak percaya, coba saja masuk ke search engine, ke Google, kemudian ketik tema riset, tema karya ilmiah saudara-saudari, dengan ketikan khusus misalnya begini, jadi yang ada hubungannya dengan riset saya. Saya akan mencari referensi yang ada hubungannya tentang atau dengan pendidikan karakter. Maka saya biasanya mengetiknya dengan istilah dengan kata kalimat begini. Jadi jurnal nasional tentang pendidikan karakter .pdf. Setelah itu kita enter. Nah, di situ kita nanti akan menemukan ribuan artikel yang ada hubungannya dengan pendidikan karakter. Nah, coba ini di layar bisa Anda lihat, ada sekitar 11.400-an artikel.
Banyak sekali bukan? Ternyata tidak sulit kan kita mencari referensi. Nah, tidak beda dengan mencari referensi. Mensitasi atau merujuk juga merupakan elemen sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Rujukan itu harus benar, rujukan itu harus betul-betul merepresentasi karakteristik dari buku, dari artikel, atau dari sumber-sumber lain secara tepat. Kalau tidak, itu nanti akan merugikan para penulisnya. Atau kita harus ekstra hati-hati ketika kita melakukan perujukan yang tidak memenuhi syarat perujukan yang benar, sehingga ada kesan plagiasi di situ. Nah, kalau sudah terbentur dengan dengan putusan plagiasi, maka apapun yang kita lakukan itu sama sekali tidak memiliki makna apa-apa. Kita bahkan terancam dengan perundang-undangan tentang plagiasi. Mungkin saat ini masih belum ketemu, tapi suatu saat bisa terdeteksi sehingga kalaupun Anda misalnya sudah meraih gelar sarjana, Anda misalnya sudah meraih jabatan akademik tertinggi, tetapi ketika suatu saat terlacak plagiasi pada tulisan-tulisan kita, maka apapun yang kita raih akhirnya harus kita lepaskan dengan sangat mengecewakan. Tentu bukan sekedar kita yang kecewa, tetapi seluruh orang yang berhubungan dengan kita akan kecewa. Nah, dari dua hal tadi sebenarnya kita memerlukan bantuan. Saat ini, saudara-saudari, banyak sekali bermunculan perangkat lunak Citation and Reference Manager yang menawarkan berbagai fitur yang tentu memudahkan penulis maupun para guru, para dosen untuk melacak keaslian referensi yang digunakan oleh mahasiswanya. Atau misalnya publisher untuk mengecek keaslian dari artikel yang diajukan. Misalnya Zotero, References yang sudah terintegrasi dengan MS Word, Mendeley, dan lain-lain. Salah satu perangkat lunak Citation and Reference Manager yang belakangan ini mencuri perhatian banyak pihak, termasuk saya, sehingga saya selalu gunakan terus-menerus, adalah Mendeley. Perangkat lunak Mendeley ini saat ini tersedia di dalam dua versi. Yang pertama adalah Desktop Edition dan yang kedua adalah Institutional Edition. Saya lebih suka menggunakan Desktop Edition version karena ini tidak berbayar. Baiklah, kita ikuti langkah-langkah mulai dari instalasi sampai bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama, kita masuk ke Google Search Engine. Setelah itu kita tuliskan www.mendeley.com. Kita enter, akan keluar sajian seperti ini. Maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah langsung create a free account. Ini langsung merupakan personalisasi Mendeley untuk kita. Ikuti langkah-langkah berikutnya, tulislah email Anda yang masih berlaku. Usahakan emailnya kalau bisa adalah Gmail, karena yang lain kadang-kadang ada gangguan, kadang-kadang ya. Kemudian tulis nama Anda, ya. Jadi kalau nama Anda hanya satu kata, tulis nama Anda yang satu kata itu 2 kali. Setelah itu pasti tulislah password sebagaimana yang Anda gunakan untuk email Anda. Pastikan bahwa di bawah ini ya stay sign in. Nah, agar Anda suatu saat akan
ke Mendeley tidak perlu sign in lagi, langsung register. Setelah itu di save dan kita lanjutkan proses berikutnya. Setelah itu dilanjutkan dengan mengisi apa peran Anda, status Anda, jabatan Anda, apakah dosen atau yang lainnya. Kita pilih di sini adalah student bachelor misalnya ya, karena sarjana S1. Atau silahkan pilih bidang studi atau jurusan, atau bahkan materi-materi yang sangat menarik bagi Anda. Nah, itu silahkan dibiarkan saja, langsung continue to Mendeley. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah memiliki Mendeley sesuai dengan kita, dan kita lanjutkan, kita download Mendeley-nya. Jadi bisa di sebelah kiri atau langsung di bawahnya tadi, ya. Langsung kita download di sini. Nah, seperti biasa ini kebetulan menggunakan IDM untuk mendownload. Tetapi kalau misalnya tidak memiliki IDM, maka hasil download itu akan tersimpan pada folder di mana kita terbiasa membuatnya default. Setelah selesai, ini ada di download, pilih, cari hasil downloadannya, kita klik 2 kali, maka kemudian kita akan diarahkan pada instalasi. Ikuti perintahnya next, ya, agree, ya, kemudian next saja, kemudian install, ya. Nah, silakan ditunggu proses installnya, ini tidak lama. Yang jelas begitu ini sudah terinstall, Mendeley yang ada di kita itu sudah betul-betul merupakan Mendeley milik kita. Nah, pastikan run itu dicentang dan finish. Nah, sudah selesai prosesnya, kita masukkan email kita tadi, ya, termasuk passwordnya. Usahakan stay sign in itu dicentang sehingga suatu saat kita tidak perlu melakukan hal yang sama berkali-kali. Dan kalau sudah sampai di situ, kita diarahkan ke arah ini. Jadi karena kita ingin terintegrasi dengan Word, nah di sebelah situ ada install pluginnya, ya. Langsung di situ kalau sudah tertulis install, berarti itu sudah terintegrasi dengan Word. Nanti akan kita lakukan. Nah, yang sebelah kiri ini untuk mengimpor dokumen. Tidak perlu dulu, kita ikut proses berikutnya, next, ya. Kemudian close. Inilah tampilan Mendeley kita. Dan ini adalah milik kita, sebagaimana di pojok kanan atas sana, itu adalah nama kita. Oke, artinya Mendeley ini sudah siap kita manfaatkan. Sesuai dengan fungsinya mulai dari mencari rujukan, menyimpan rujukan, dan menggunakannya di dalam tulisan-tulisan kita. Baik, selanjutnya kita mencoba mencari rujukan, referensi, ya, dari Google. Seperti biasa kita masuk ke Google Search Engine. Nah, kita ketikkan kira-kira tema apa yang paling menarik atau sesuai dengan jurusan kita. Nah, ini kebetulan kita akan mencari jurnal nasional tentang web development, ya, karena kebetulan saya menggunakan akunnya anak saya nih, ya, yang kebetulan jurusannya adalah teknik informatika. Nah, jangan lupa di akhir selalu diberi titik PDF supaya hasil pencariannya fokus. Nah, di sini saudara-saudari, coba kita cari beberapa artikel, ya, cari beberapa artikel, silahkan kita klik saja, ya, kalau bisa open link in a new tab supaya kita tidak meninggalkan tab yang asal. Nah, langsung kita download. Kalau bisa kita masih diperlukan membuat folder, monggo silakan membuat folder, dan seluruh
hasil downloadan kita nanti akan tersimpan pada folder itu. Dan memang dianjurkan untuk membuat folder sehingga tidak tercecer kemana-mana. Nah, ini kebetulan foldernya adalah jurnal teknik informatika. Di dalamnya masih ada subfolder yang ada hubungannya langsung dengan tema yang kita pilih misalnya gitu. Jadi misalnya itu web development, ya web development sebagaimana yang kita cari di dalam search engine tadi. Oke, save, mulai download. Kita sudah dapat satu di dalam folder kita tadi. Kita cari yang lain. Kita cari yang lainnya. Oke, open in the new tab. Nah, langsung di situ cari PDF-nya. Sudah tersedia di PDF-nya di situ. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Nah, masih berproses. Kita tunggu sebentar. Nah, kita diarahkan kepada halaman seperti ini. Ini adalah versi PDF dari yang kita cari tadi. Ternyata ini error. Jadi memang tidak semuanya halaman itu di dalamnya lengkap dengan isinya ya. Kebetulan ini tidak ada isinya atau memang tidak dapat izin dari yang bersangkutan sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut. Kita yang coba yang lain. Nah, seperti ini hasilnya. Sama, open link in new tab. Oke, mulai download. Oke. Nah, diarahkan ke sini. Nah, langsung download saja. Nanti akan diarahkan ke folder yang telah kita buat. Kita coba cari lagi. Nah, kita download lagi. Nah, kita mendownload ini untuk kita masukkan ke dalam database Mendeley ya. Oke. Nah, kita sekarang coba buka Mendeley-nya. Kita mencoba untuk memasukkan beberapa artikel yang telah kita download ke dalam Mendeley kita. Ya, yang pertama adalah di untitled new folder, kita membuat folder baru sesuai dengan yang telah kita miliki sebelumnya. Di file explorer ya, ini adalah web development. Nah, saat itu kita highlight, maka langsung kita arahkan kursornya ke add. Kemudian arahkan di mana artikel-artikel tadi kita simpan. Nah, itu ya. Kemudian di situ, kemudian kita pilih semuanya, ya. Dipilih semuanya. Open langsung, dia akan tersimpan secara otomatis di sana. Ya, akan tersimpan secara otomatis dan ini sudah bisa kita gunakan untuk membantu tulisan kita. Ya. Oke, kita coba ini manfaatkan di tulisan kita. Kita mencoba membuat satu paragraf. Oke, ditunggu sebentar, kita akan buat satu paragraf. Biarkan saja kita membuatnya secara alami saja, supaya tidak ada kesan dibuat-buat gitu. Oke. Kita perbesar, kita mencoba memasukkan, kita mencoba mengutip. Yang penting saudara-saudari, kalimat ini seakan-akan
merupakan simpulan dari beberapa artikel yang telah kita baca, ya. Kita akan juga coba manfaatkan Mendeley-nya. Perlu kita buka dulu Mendeley-nya yang setelah terinstall dan sudah berisi database artikel, maka kita klik reference, ya, insert citation, itu ya di bawah. Nah, kemudian go to Mendeley. Nah, kita pilih mana yang akan kita rujuk. Seolah-olah kalimat itu merupakan simpulan dari artikel yang akan kita rujuk ini. Dan yang kita rujuk itu harus tertulis dengan benar di sana. Oke, coba kita klik 2 saja, kemudian klik cite. Nah, dia akan tampil secara otomatis di sana, ya. Otomatis. Kemudian itu berdasarkan database yang kita ambil. Sekarang misalnya di dalam database kita tidak ada, maka kita bisa memanfaatkan literatur search pada Mendeley juga. Nah, coba kita akan cari karena kalimatnya itu berbeda, memang pikiran utamanya dengan yang pertama. Kita coba tentang apa namanya itu ya, kita cari sesuai dengan kalimat itu merupakan kesimpulan dari beberapa artikel yang kita baca tentang front end developer. Nah, jangan lupa di literatur search kita tulis front end developer, pasti akan muncul di situ banyak sekali referensi yang ada. Kita pilih 3 misalnya. Nah, setelah itu kita klik cite, kemudian OK di My Library. Dah, sudah muncul. Dia akan terkutik secara otomatis, terujuk secara otomatis. Nah, kita akan membuat daftar rujukan, gampang sekali, atau daftar pustaka, ya. Maka kita gampang sekali langsung insert bibliografi. Secara otomatis, semua yang kita rujuk akan tertulis di dalam daftar pustaka. Ini ya. Kita juga misalnya akan mengembangkan beberapa kalimat berikutnya yang merupakan simpulan dari artikel-artikel lain misalnya. Nah, kita tulis saja. Ya, kita tulis saja. Monggo, silakan diperhatikan. Kita coba menulis secara alami. Kalau tadi itu temanya tentang front end development, sekarang adalah back end developer ya. Kita coba. Mohon maaf kalau ada kesalahan istilah ya. Kita coba ini. Karena saya bukan bidangnya TIK. Ini anak saya ini. Oke, insert citation, go to Mendeley. Sama, ini kita cari di library atau di literatur search. Ya. Maka kemudian kita coba itu kalau tadi front kita jadi ganti dengan back. Oke. Pilih beberapa seperti tadi, ya. Yang penting sebelum kita kutip saudara-saudari, di setiap yang telah kita terima di dalam Mendeley tadi itu sudah bisa kita cek paling tidak abstraknya, sehingga kita bisa memastikan bahwa apa yang akan kita rujuk itu persis sama dengan yang kita tulis di dalam kalimat itu sebagai suatu kesimpulan misalnya. Sudah masuk secara otomatis dan daftar pustakanya ternyata menyesuaikan juga. Misal ini gaya IEEE misalnya ya, dosennya meminta, oh jangan APA, kita pakai IEEE. Klik saja di style itu IEEE, jadinya seperti ini. Atau misalnya jurnalnya minta Vancouver misalnya. Ya, kita cari Vancouver, style Vancouver ya, coba. Vancouver ya, kemudian use this style, kemudian done. Sudah, ini adalah style atau gaya Vancouver, sesuai dengan permintaan lah pokoknya. Nah, ayo kita kembalikan kepada APA, sebagaimana gaya yang paling umum digunakan di Indonesia dan beberapa jurnal di dunia ya. Ini sudah kembali ke APA. Sebenarnya pada saat kita memanfaatkan Mendeley, perlu kita pahami juga bahwa tidak semua database itu tertulis
secara lengkap dan benar. Oleh karena itu kita bisa melakukan pengeditan. Nah, bagaimana langkah-langkah pengeditan dan seterusnya, dan bagaimana caranya kita menambahkan file-file secara manual, itu nanti akan saya berikan penjelasan lebih lanjut. Baik, demikian saudara-saudari presentasi dan tutorial tentang bagaimana kita mencari referensi dan merujuknya secara otomatis dengan bantuan Mendeley Desktop. Mudah-mudahan tutorial ini memberikan manfaat kepada Anda semua di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada hubungannya dengan karya tulis ilmiah dengan mudah, lancar, dan tentu segera selesai. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan saudara-saudari bisa memberikan komentar di bawah ini. Saya pikir itu yang bisa saya sajikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.